DKI Jakarta merupakan ibu kota Indonesia yang identik dengan pusat bisnis dan pemerintahan. Kota ini terkenal sebagai kota metropolitan. Di balik padatnya kota Jakarta, di dalamnya terdapat beraneka ragam budaya, salah satunya suku Betawi. Kangkung di kebun kelapa, nasib sungguh beruntung punya kekasih suka tertawa. Betawi merupakan etnis yang kaya akan keragaman budaya, bahasa, dan kultur. Suku Betawi adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang memiliki kekerabatan etnis dengan Melayu dan Sunda. Orang Betawi mendiami wilayah Jakarta dan daerah sekitarnya. Kemunculan Betawi pertama kali pada abad ke-18 sebagai suatu komunitas dari beberapa etnis yang menetap di Batavia. Sejumlah pihak berpendapat bahwa suku Betawi berasal dari hasil kawin mawin antar etnis dan bangsa pada masa lalu. Secara biologis, mereka yang mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda. Salah satu kuliner yang terkenal di Indonesia adalah soto Betawi. Soto Betawi merupakan jenis soto dari daerah DKI Jakarta. Istilah soto Betawi ada dalam kuliner masakan Indonesia sekitar tahun 1977 sampai 1978. Nama soto Betawi dipopulerkan oleh Lee Bolinko di Kemanggisan, tentunya dengan ciri khas dan cita rasa tersendiri. Yang membedakan soto Betawi dengan soto lain yaitu karena soto Betawi mempunyai 3 jenis kuah, yaitu kuah santan, kuah bening, dan kuah susu. Selain kuah yang dicampur dengan susu, kuah soto Betawi juga dicampur dengan minyak samin, tujuannya agar lebih gurih dan menambah aroma. Laju perahu laju, jiwa manis indung di saya. Pakaian adat memiliki nilai yang tinggi dalam kebudayaan. Setiap suku di Indonesia memiliki pakaian adat yang berbeda. Begitu pula dengan suku Betawi. Pakaian Betawi biasa dikenal dengan baju sadariah dan kebaya encim. Pakaian sehari-hari dalam adat Betawi bagi perempuan adalah kebaya encim. Kebaya ini adalah kebaya yang dirancang dari kombinasi bahan brokat buatan Eropa, lalu ditutup dengan bordiran yang variasinya berbeda-beda. Ukuran kebayanya agak pendek dan meruncing ke bagian depannya, sementara bagian lengan kebaya dibuat melebar. Kebaya ini biasanya dipadukan dengan rok panjang yang bermotif batik. Baju sadaria adalah pakaian yang biasa digunakan oleh pria Betawi. Pakaian ini mirip dengan baju koko. Penggunaannya bersamaan dengan kain sarung yang dilipat dan diletakkan di bahu yang dinamakan cukin. Selain itu, pemakaiannya juga dipadukan dengan celana panjang yang terbuat dari kain batik. Kemudian pria Betawi juga memakai peci atau kopiah polos. Di sana bingung, di sini bingung, aduh sayang. Hei sayang, aduh sayang, karena tergoda si jantung hati. Surilang jot-jotan. Kalau tidak nona, karena bulan sayang, tidaklah bintang. Rumah adat Betawi terdiri dari beberapa macam. Meskipun begitu, ada pun ciri khas yang melekat pada rumah Betawi diantaranya adalah terasnya yang luas. Teras ini memang sengaja dibuat luas. Makna filosofisnya sebagai tempat untuk menerima tamu dan untuk berkumpul bersantai dengan anggota keluarga. Jenis-jenis rumah Betawi dibedakan menjadi 3, yaitu rumah kebaya, rumah panggung, dan rumah gudang. Batangnya hijau.
Ini dia rumah kebaya. Rumah ini disebut rumah kebaya dikarenakan bentuk atap rumah ini mirip dengan pelana yang dilipat. Lalu jika dilihat dari samping, maka lipatan-lipatan tersebut akan nampak seperti lipatan pada kain kebaya. Yang kedua ada rumah panggung. Bangunan ini biasanya ada di daerah pesisir pantai. Dikarenakan rumah panggung ini telah disesuaikan dengan daerah pesisir. Jadi apabila ada pasang air laut, rumah masih aman dan tidak terendam air. Untuk menghibur. Selanjutnya rumah gudang. Biasanya rumah di sini akan banyak ditemukan di daerah pedalaman. Adapun yang menjadi pembeda rumah gudang dan rumah adat yang lainnya, yaitu atapnya yang memiliki struktur pelana di atas, dilengkapi dengan ornamen jurai dan perisai. Bilalah kita ya Tuhan suka menyanyi, badanlah sehat ya Tuhan. Ondel-ondel adalah bentuk pertunjukan seni khas Betawi yang sering ditampilkan dalam pesta rakyat. Tampaknya, ondel-ondel memerankan leluhur atau nenek moyang yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa. Pada zaman dahulu, ondel-ondel dipercaya sebagai leluhur nenek moyang yang menjaga anak cucu dari wabah penyakit, gagal panen, sebagai penolak bala, dan pengusir roh jahat. Ini di era 60-an itu proses pembuatan harus ada sesugian atau itu misalnya ya kayak tadi ancak, kemudian ada spiritual, misalnya kita membuat harus ada suguhnya. Apa sebab kita bilang begitu ada pesugihan karena apa ya? Yang namanya barang udah berbentuk itu pasti diisi oleh roh-roh halus atau roh-roh mistik. Seperti juga rumah kosong kan kalau dikosongin ada isinya. Barongan atau barongan itu dari bahasa Betawi arkais yang artinya perkumpulan. Satu barung itu satu kelompok. Kenapa begitu? Karena mereka memang dalam ekspresinya mereka senantiasa berombongan. Gak mungkin dia jalan sendiri-sendiri. Gak mungkin tukang musik jalan sendiri gitu. Jadi barongan itu. Kemudian barulah awal abad 20, akhir abad 19 masuk awal abad 20 itu memang namanya menjadi ondel-ondel. Konon katanya, ondel-ondel atau barongan raksasa adalah tokoh yang dihilangkan pada Sendratani Reog versi Wengker dari Ponorogo, yang merupakan tokoh sepasang makhluk halus dengan tubuh raksasa. Tetapi karena mengganggu perjalanan Singo Barong, maka dikutuklah mereka menjadi burung gagak dan burung merak dalam bentuk raksasa pula. Tradisi palang pintu pada masyarakat Betawi muncul dari kebiasaan orang-orang Betawi, di mana jika ada laki-laki yang hendak meminang perempuan, maka diwajibkan melumpuhkan jatuhan di kampung calon istrinya. Tradisi palang pintu sebagai simbol ujian yang harus dilalui mempelai laki-laki untuk membuka pintu restu dari keluarga perempuan, menunjukkan kemampuan silat hingga membaca Al-Quran.